Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Oke, sesuai dengan judul yang di depan, kali ini aku bahas tentang gaji KD. Berapa sih gaji KD per bulannya, guys? Oke. Asal kalian tahu aja ya, kalau KD itu nggak ada gajinya. Mereka nggak punya gaji. Terus kenapa mereka nggak punya gaji tapi mereka mau kerja? Jadi KD itu ada dua sistem ya. Jadi mereka itu bisa nerima KDV dan KD tips tanpa gaji. KDV itu adalah uang yang akan mereka terima, biasanya itu 2 minggu sekali itu akan turun, akan ditransfer ke rekening mereka masing-masing oleh perusahaan di mana kita bekerja. Kalau KD tips itu uang yang akan diterima tiap harinya selesai kita finish mandu atau bawa pemain ya. Jadi kalian bisa bedain antara KD tips dan KDV. Oke, untuk KDV itu hitungannya bagaimana? KDV itu kita dihitung berapa banyak dalam 2 minggu itu kita bawa pemain. Misalnya 1 minggu itu kan kita 6 kali kerja ya kalau normal. Berarti kalau 2 minggu itu 12 kali kerja. Oke, kita hitung KDV-nya itu kita ambil 100.000 aja ya. Padahal tempat aku udah 110.000 ya, tapi aku biar ngitungnya gampang aku hitung 100.000 aja. Oke, berarti kalau dalam 2 minggu uang KDV yang aku terima dari perusahaan, kalau aku kerjanya normal tanpa ada bolos, 1.200.000 yang masuk ke rekening aku kalau aku tanpa bolos ya. Terus berarti 1 bulan itu KDV aku bisa terima sekitar 2.400.000 ya guys. Tapi kalau seandainya aku bolos ya, berarti 2.400.000 itu aku nggak bisa full dapet ya kan. Ya entah berapa banyak kalian bolos, maka disitulah kalian bisa ngitung berapa banyak KDV yang akan kalian terima. Dan biasanya setiap weekend itu Sabtu sama Minggu itu kan selalu full booking ya. Biasanya KD itu ada yang kerja sampai 2 kali, jadi dia turun pagi dan turun siang. Dan maka dari itu, maka KD akan dapetin 2 KDV. Yang tadinya cuma 100.000, mereka bisa dapetin 200.000. Berarti kalau misalnya dalam sebulan mereka Sabtu Minggunya turun 2 kali terus, mereka hitungannya lembur ya, ada 8 kali ya, berarti 8 kali. Berarti 2.400.000 ditambah 800.000 itu 3.200.000 itu berarti KDV yang mereka terima kalau mereka lembur dan tanpa bolos. Oke. Dan untuk KD tips tersendiri yaitu minimal standar tip di lapangan aku ketika itu 200.000 itu KD tips paling kecil, paling standar 200.000. Kalau seandainya pemain ingin memberikan lebih ya is okay, nggak masalah. Mungkin nggak sih tips KD itu sampai 10 juta per harinya? Yes, mungkin. Itu tergantung pemainnya. Kalau seandainya kalian bawa pemain yang benar-benar tajir, misalnya kalian bawa pemain yang taruhannya besar banget, yang satu hal itu bisa sampai 10 atau lebih dari 10 juta. Terus kalau emang pemain itu beruntung dan menang ya, kalian kenapa enggak, kalian pasti bisa dapetin tips lebih dari 10 juta per hari. Oke guys, untuk dapetin tip besar itu ya balik lagi ke faktor keberuntungan kita ya. Kalau emang kita dapet pemain yang baik, pemain yang benar-benar peduli sama kita, pemain yang benar-benar nggak pelit gitu kan. Terus misalnya kalian bawa turnamen, terus tiba-tiba pemainnya hole in one, dapat mobil yang benar harganya yang cukup wow, kalian bisa dapat kecipratan dari rezeki itu ya, wallahu alam ya. Paling tidak ada KD yang mengalami dapat tips satu harinya cukup besar seperti itu. Terus kita balik lagi ya ke KD tip yang standar itu 200.000. Kalau kalian kalikan dalam 1 bulan berarti kan jumlahnya udah 5.200.000. Terus kalian tambah dengan KD fee yang 1 bulan itu 2.400.000, itu dalam kerjaan normal ya, itu udah 7.600.000 penghasilan kalian dalam garis yang standar banget
karena saya hitungnya KD tipsnya cuma 200.000. Terus kalau seandainya kalian kerja Sabtu Minggu ya ditambah lagi kalian selalu lembur, selalu kerja 2 kali, berarti 7.600.000 itu ditambah 800.000. Berarti udah berapa? 8.400.000 ya kan? 8.400.000 kita tambahin lagi. Berarti 8 kali kerja itu kalian dapat tips lagi kan? Intinya 8 dikali 2 berarti udah 2.400.000 ya. 8 kali 2 16, maaf. 8 kali 2 16. Terus berarti 8.400.000 ditambah 16. Kalian udah dapat 8.400.000 tambah 16, 10 juta ya kan. Berarti kalau penghasilan kalian minimal kalau kalian tiap minggunya kalian turun 2 kali, kalian masuk terus tanpa bolos dengan penghasilan tipsnya perharinya 200.000 gitu kan, kalian totalnya dapat 10 juta kalian bisa dapat. Tapi kalau seandainya kalian tipsnya itu 300.000 atau 400.000 atau 500.000 ya kalian hitung sendiri ya, saya nggak. Jadi intinya kalian udah ada gambaran berapa penghasilan yang kalian bisa dapat ketika kalian bekerja sebagai KD. Saya hanya menggarisbesari penghasilan minimal aja, oke? Dan penghasilan minimal aja. Terus cukup gak sih KD dengan penghasilan segitu? Jujur ya, kalau kita dapat tips 200.000, kita itu buang duit banyak itu ketika kita makan. Karena harga makanan di kantin KD itu biasanya 2-3 kali lipat ya guys daripada di tempat luar. Jadi kita habis uang tips itu kalau emang dapat 200.000, 100.000-nya itu kita hanya untuk makan di tempat KD doang ya, untuk beli standby-an kayak misalnya makanan dan minuman yang akan dibawa ke lapangan, atau kita beli makanan ketika kita finish dari lapangan, kita lapar, kita harus makan siang, atau kita mau kerja kita harus makan dulu. Itu penghasilan tips KD biasanya habisnya di situ. Jadi kalian jelaskan. Oke, terus kalau seandainya lebaran, KD itu dapat THR juga apa enggak sih? Yang pasti KD itu nggak dapat THR karena KD nggak punya gaji ya, jadi hitungannya sedikit agak sulit kalau seandainya KD dapat THR. Tapi kalau di tempat aku biasanya setiap mau lebaran itu kita selalu dapat parcel bingkisan dari kalau di tempat aku sebutnya founder ya. Di situ ada founder yang akan ngasih bingkisan parcel yang berisi kayak sirup, biskuit, dan pokoknya macam-macam kue segala, kue kering atau cemilan kering kayak gitu ya guys. Terus kita juga akan dapat uangnya itu bervarian ya, itu dihitung dari berapa lama KD bekerja. Biasanya kalau KD yang baru-baru itu hanya dapat sekitar dari 200 sampai 500.000. Itu hitungannya mungkin dari yang 3 bulan sampai mungkin 6 bulan kali ya, aku lupa. Intinya kalau yang udah dari 1 tahun atau lebih itu kita akan dapat uang ya kita bilang sih THR juga sih, itu hanya sebesar 1 juta. Jadi begitu ya guys. Oke guys, begitulah penjelasan aku tentang berapa sih gaji KD sebenarnya ya kan. Jadi kalian sekarang udah tahu kan, kalau kalian mau masuk KD berarti kalian udah ada membayangkan berapa penghasilan yang akan kalian terima ya kan, sesuai dengan sistem kerja kalian ya kan. Oke guys, sampai sini dulu aja penjelasan aku. Mungkin nanti ada next video berikutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya guys. Ya, bye.